Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadis sadis utawi iki iku hadis kang nomor 6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Yaqulu ngendika sinten Rasul ing ngendika innal halala sak temene halal bayinun iku jelas. Wa innal harama sak temene haram bayinun iku jelas. Wa bainahuma iku tetep ing dalem antarane halal lan haram tabiatun kang subhat. Layak lamuhuna ka apa kasiron wong akeh minan nasi saking menungso. Faman mongko te sapane wong etako iku njaga sapa man asubhata ing pira-pira perkara kang subhat. Fakotis taproah mongko temen-temen amrih bebas sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan harga dirine man. Wa man utawi sapane wong wako iku tumiba sapa man fi subhati ing dalem subhat. Wako amangka tumiba sapa man fil harami ing dalem haram. Karoi kaya wong kang angon. Yar'a kang angon sapa roi. Haulal hima ing dalem sekitare perbatasane bumi. Yusiku kang parek-parek sapa man. Iku ayarta iku yento angon sapa roi fihi ing dalem hima. Ala ilingo. Wa inna likulli malikin lan iku tep sak temene saben-saben raja. Himan apa tanah perbatasan. Ala ilingo wa inna himawahilan sak temene perbatasane Gusti Allah ala ilingo wa inna fil jasadi lan sak temene ing dalem jasad mudghatan apa segumpal daging ida soluhat ing dalem tatakalane bener apa mudghah soluha mongko bener apa jasadu jasad kuluhu yas kabehane jasad wa ida fasadat lan ing dalem tatakalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa jasadu jasad kuluhu ya sekabehane jasad ala ilingo waya utawi mudghah iku alqalbu ati rawang ngriwayatake hu ing hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Hadis keberapa tadi? 6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi dari Ansor. Ayahnya namanya Bashir, termasuk salah seorang pasukan perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya putra namanya Abdullah. Bayi pertama dari sahabat Ansor yang lahir ba'dal hijrah. Kalau dari muhajirin, bayi pertama yang lahir ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, yang kemarin saya terangkan menjadi kunyah, dijadikan kunyah untuk Aisyah menjadi Ummi Abdillah. Meriwayatkan hadis lebih dari 115 hadis atau 114 hadis menurut salah seorang ulama di abad ke-12, yaitu Imam Az-Zahabi, yang sering kita dengar ya, Imam Az-Zahabi, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Masya Allah, Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi. 114 atau 115 hadis yang keluar dari Abdullah bin dari sahabat An-Nu'man atau An-Nu'man bin Bashir. Ibunya bernama Umrah, putri dari Ar-Rawahah. Rawahah itu ayah, ada punya kakak juga Umrah namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu salah seorang pimpinan perang Mu'tah. Punya adik namanya Umrah. Umrah punya anak namanya Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, ay dhahirun munkashif.
jelas. Halal itu jelas. Haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal haram itu ada perkara yang disebut dengan syubhat. Dibilang halal kok sepertinya haram. Dibilang haram sepertinya halal. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa syubhat itu hukum tersendiri. Jadi ada halal, ada haram, ada syubhat. Sebagian ulama lagi mengatakan semua hukum ketetapan itu sebenarnya sudah ada, walaupun diperselisihkan semuanya. Maka sebenarnya hukum itu ya cuma dua itu, ya halal ya haram. Karena syubhat itu bisa masuk ke haram, bisa masuk ke halal. Haram itu jelas, ya. Ta'rif yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, halal itu pokoknya malam yarid dalilun bitahrimihi, yang tidak ada dalil keharamannya, ya. Berarti sesuatu itu lam yumna' bihi syar'an, tidak dilarang secara syarak. Asal tidak ada dalil tentang keharamannya, itu berarti tidak dilarang. Baik di sana ada dalil kehalalannya atau didiamkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena ada sesuatu yang didiamkan. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha farada faraid. Allah itu memfardukan fardu-fardunya, fala tudayyi'uha. Jangan kau sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'daduha. Memberikan batasan pada batasan-batasan, kau jangan melampaui batas itu. Ya. Wa harrama asya fala tantahikuha. Mengharamkan sesuatu jangan kau rusak. Itu ketetapan dari Allah. Wa sakata an asya'a. Allah diam atas beberapa hal, itu adalah rahmatan lakum fala tabhasu anha. Ora usah okrek-okrek gitu ya, karena itu didiamkan oleh Allah. Maka Imam Syafi'i asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti tidak dilarang menurut syarak. Baik ada dalil yang menghalalkannya atau didiamkan. Beda dengan Imam Nu'man bin Sabit, ya, Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi yang namanya halal, ya, itu harus ada dalil kehalalannya. Sesuatu yang didiamkan tidak masuk dalam kelompok halal. Tidak masuk dalam kelompok halal. Ya, wa masakata anhu tidak termasuk halal. Jadi halal itu harus ada dalilnya. Nah, dari awal muaranya itu karena beliau berdua berbeda di dalam asal dari segala sesuatu. Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu asalnya itu adalah mubah, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau Imam Hanafi segala sesuatu asalnya adalah haram, kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Ya, ini dasar pertama. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan asalnya ibahah, karena Al-Quran dikatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bumi ini dan semua isinya untukmu. Nah, berarti asal segala sesuatu itu boleh. Menjadi tidak boleh kalau ada ketentuan. Kalau Imam Hanafi kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit, di bumi dan isinya itu adalah milik Allah. Makanya kalau manusia pakai asalnya adalah haram, kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Ini merupakan pokok dasar. Harus tahu yang halal dan yang haram. Karena seorang wali saja itu dibatalkan kewaliannya kalau dia melakukan sesuatu yang haram. Makanya dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, karya dari Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi itu,
menukil dari pendapat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini abad kedua Hijriah, sekitar tahun 800 lah. Ya. Beliau mengatakan bahwa idaro aita, ya, kalau engkau melihat mayyartaqi fil hawa, orang yang terbang di udara. Idza nadartum ila rajulin u'tiya minal karamat hatta yartaqiya fil hawa, kalau engkau melihat ada seseorang, kata Abu Yazid, diberikan oleh Allah keramat sampai dia bisa terbang di udara tanpa sayap. Pesawat kan masih pakai sayap. Tanpa sayap. Fala taghtarru bih. Kau jangan tertipu dulu. Jangan lantas kau bilang dia wali. Karena karomahnya itu, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, kan begitu. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Kamu jangan mencari keramat, kamu berusaha untuk istiqomah, karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kau jangan tertipu. Hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi, ya, wa adail amanah. Kau jangan tertipu sampai engkau melihat bagaimana seseorang itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Gusti Allah. Jadi kena ono wong awan-awan Ramadan kok mangan dudu wali iku wong iku wong mokel. Wong napa? Mokel. Kata lho. Wah, iku wali bukan. Kalau dia bukan orang mokel ya orang gila. Katanya Abu Yazid Al-Bustami. Dan nadartum ila rajulin u'tiya, bahkan u'tiya minal karamat hatta yartaqiya fil hawa fala taghtaru bih hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi. Ya, termasuk bagaimana dia menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian mendatangkan amanah, kemudian dia menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepadan dengan pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami adalah Imam Sirri As-Sakoti. Orang menyebut Sirri Sukti. Imam Sirri Sukti itu gurunya Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, itu yang abad ke-8. Beliau adalah murid dari Imam Al-Qurhi. Itu sama mengatakan seperti itu. Tidak bisa orang dikatakan sampai pada derajat kewalian kalau dia merusak maharim Allah. Makanya orang harus tahu ini halal dan ini haram. Tidak mungkin orang itu takwa kalau dia tidak berilmu. Bagaimana mungkin tanpa ilmu dia nggak tahu halal haram. Padahal takwa itu menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Orang ngerti sing diperintah apa, orang ngerti sing dilarang apa, kok diarani takwa. Maka orang bertakwa itu harus berilmu. Tapi kamarnya berbeda karena orang ilmu tidak selalu bertakwa. Tapi tidak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Kula takwan, kula nggih poso. Lah kok mangan lho mboten kula namung ngicipi ya. Lah kula mangan, kula niki namung ngemil lho. Oh, jenenge takwa palsu nggih. Paham nggih? Lah haram itu juga jelas. Haram itu juga jelas. Imam Syafi'i mendefinisikan haram itu apa? Haram adalah sesuatu yang ada dalil keharamannya. Untuk sesuatu yang didiamkan kan beliau tidak mengatakan haram, tapi masuk pada kelompok halal. Beda dengan Imam Hanafi. Kalau Hanafi harus ada dalil bitahrimihi, ya, atau tidak ada dalil tapi tidak ada dalil halalnya tetapi termasuk sakata anhu yang tadi saya terangkan. Itu termasuk haram. Ya. Paham ya? Nah, di antara ini ada yang namanya syubhat. Tapi syubhat itu memang dikatakan di dalam hatimu tadi apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu. Karena dasar untuk mengetahui seringkali menggunakan kias, menggunakan istihsan. Misalnya menggunakan al-maslahatul mursalah yang dipakai oleh Imam Malik, atau istihsan yang dipakai, ya, dasar oleh Imam Asy-Syafi'i.
dari hujjah mereka, al-hujjah allati akhadaha sinten Imam Hanafi, wal hujjah allati akhadaha sinten Malik, al-hujjah allati akhadaha Syafi'i wal Hambali laisat mutaba'idatan fil akhdi walakinnahum yakhtalifuna ala tariqati istinbatihim. Kalau Hanafi menggunakan istihsan, tambahi. Makanya kemarin saya terangkan orang haid boleh baca Quran menurut siapa? Imam Hanafi. Ya. Dia tidak mengkiaskan kepada orang yang junub. Kemudian Imam Malik menggunakan al-maslahatul mursalah. Karena itulah untuk mengetahui ini sulit. Makanya sebagian ulama kalau itu sudah diketahui bukan lagi syubhat. Termasuk diantaranya yang tertuang dalam kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Air ini sedikit atau banyak ya, sedikit atau banyak ya. Kalau banyak berarti 2 kulah. Kita rong kulah ya roh ya. Ini sedikit atau banyak. Ini sebenarnya syubhat, kok nanti dipakai jangan-jangan mustakmal. Karena air sedikit kan biar mustakmal. Kalau air banyak tidak mungkin mustakmal. Karena air mustakmal itu adalah apa? Air yang dipakai. Air yang dipakai untuk ibadah suratan al-ma'ul qalil alladhi yuaddi bihi ila ma la budda minhu suratan kanat au haqiqiyatan. Air mustakmal kan air yang sedikit yang dipakai untuk sesuatu yang seharusnya dipakai baik dalam bentuk surah atau hakikoh. Surah itu apa? Wudunya anak kecil ya, itu surah. Atau wudunya orang dewasa tapi mengikuti madhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wudu dalam tertib atau tidak mensyaratkan tertib dalam wudu. Karena Hanafi itu membolehkan orang wudu tangan dulu, mana yang sempat dulu lah, kaki dulu, ba'dur ra'as, kepala belakangan, mana yang sempat dulu itu boleh kata Hanafi. Karena Al-Quran mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pakai pakai dan bukan summa kemudian. Ketentuan dari para ulama kemudian berdasarkan hadis itu banyak dalam kitab Bulughul Maram dan banyak hadis juga dalam musnad banyak yang dipakai. Nah, bagaimana kalau bekas wudunya madhab Hanafi yang tidak urut, yang bagi kita itu tidak sah, tapi bagi Hanafi itu adalah sah, maka airnya tetap mustakmal. Karena apa? Ini bentuk suratan au hakikiyatan, sudah jelas wudu kita ya. Sedikit atau banyak, dikit atau banyak ya. Kemudian kaidah mengatakan kalau demikian maka apa? Al-yakin la yuzalu bisyak ya. Yang diyakini kan sedikitnya, yang diragukan kan banyaknya, ya berarti sedikit ya. Padha karo aku mau sholat wis 3 apa 4 ya, mau ngisa ya 3 apa 4 ya, mau nanti dibilang 3 kok kayaknya 4. Kalau 4 berarti sudah sah. Nanti kalau saya bilang tapi rasa-rasanya kayak 4 loh, jangan-jangan baru 3 berarti tidak sah. Ini ulama mengatakan juga termasuk ini syubhat. Iki piye iki? Karena bisa haram kaya-kaya, bisa halal kaya-kaya. Tapi kan kemudian ada jawabannya. Jawabannya apa? Yang kamu yakini kan sedikit, yang kamu ragukan kan banyaknya. Berarti kembali al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan kena keraguan, berarti baru 3 kan begitu. Sama saja dengan al-aslu baqa'u makana ala makana, yang asal ya asalnya. Aku mau wis wudu, jelas wudu, cuma wis ngentut apa durung, berarti al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini kan juga termasuk sebagian ulama ya mengatakan syubhat juga ini. Kok aku nang wis batal tenan tapi kok durung ya. Tapi kok rasane duh ya piye dah. Tapi nek wudune jelas, cuma batalnya berarti dia wudu. Aku mau batal jelas aku wudu. Tak malah aku delokno kanca-kancaku. Ambune bar mangan dele iki ya. Tapi wis wudu apa durung? Berarti kan al-asul baqa'u makana ala makana, berarti tetapnya yang asal kue mengentutmu itu yang kamu yakini, yang kamu ragukan kan wudunya. Kalau yang pertama yang kamu yakini wudunya, yang kamu ragukan. Jadi kalau begitu ini sudah menjadi tidak syubhat. Makanya ulama mengatakan syubhat itu ya, syubhat itu sebenarnya ketentuan awal sebelum ada keputusan sebuah hukum. Tapi ada ulama mengatakan syubhat itu hukum yang mandiri, dia berdiri sendiri karena ada halal ada haram, berarti ada syubhat di sana di antara halal dan haram. Ya. Termasuk ana wong buka, ya, buka. Saya buka terus, duh, iki wis maghrib apa durung? Jawabnya al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal berarti masih siang, berarti belum
Dan nek sampean buka kok ragu iki lho, imang aku buka wis magrib apa durung? Ya durung, berarti mokel. Ragu kok jam 11 iki to. Jam 11 kok ragu. Ya. Nah, kalau orang sahur, makan sahur, ya. Ini kan nggak ada speaker, nggak ada ini ya, belum ada kata imsak kan sekarang sudah ada. Itu ihtiyatnya kan. Kalau dari hadis Bukhari Muslim, pokoknya sebelum adzan subuh. Tapi ihtiyatnya kemudian diawali dari situ lah. Itu karena nanti jangan-jangan kamu masuk ke dalam. Nah, kemudian sampean ragu, loh ini sudah waktunya imsak apa belum? Ya berarti belum, karena al-aslu baqaul lail, yang asal masih malam kan gitu. Ya. Yang asal masih malam. Itu yang wakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaitul aswad minal khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, itu di situ. Berarti sudah tidak lagi syubhat karena ada dalil. Termasuk kalau halal dan haram kumpul bagaimana yang dimenangkan, kan kaidah kemudian menjelaskan. Jadi tidak banyak orang yang tahu, karena tidak banyak orang yang tahu ngaji tentang qawaidul fiqh. Bagaimana idza istama al halal wal haram ghulibal haram. Halal haram kumpul yang dimenangkan yang haram. Ada orang haid, dia baca zikir, di dalam zikirnya itu ada ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau dia murni niat zikir boleh. Tapi kalau dia murni niat baca Quran tidak boleh. Lah niat dua-duanya. Aku yo zikir tapi yo karo maca Quran. Nah, zikirnya halal. Baca Qur'annya tidak boleh, haram. Bagaimana? Jawabnya haram. Tidak boleh kalau niat dua-duanya. Aku ngangkat meja tapi yo niat ngangkat Quran, padahal dia hadas besar. Bagaimana? Tidak boleh. Karena idat stama'al apa tadi? Halal wal haram gulibal haram. Makanya kalau ada dalil yang satu iktidha natrapi kepada hukum ibahah, yang satu natrapi pada hukum haram, maka yang dimenangkan adalah dalil yang yaqtadi at-tahrim, yang natrapi kepada hukum haram. Dalam satu masalah ada dua dalil, yang satu iktidoknya ke ibahah, yang satu iktidoknya ke tahrim. Yang dimenangkan adalah tahrim. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki pada saat istrinya datang haid. Kata Nabi yang satu mengatakan laka ma fawqal izar, bagimu adalah yang di atas sarung, berarti tidak boleh mabaina surah warubah, itu nggak boleh diapa-apain gitu loh ya. Nah, hadis lain mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala hal kecuali bersetubuh. Kalau yang ini berarti antara pusat dan lutut boleh, yang tidak boleh ya bagian vital saja kan begitu. Ini yang tidak boleh. Apa ul bayang? Yang tidak boleh. Kalau demikian bagaimana? Maka yang dimenangkan adalah ad-dalil alladzi yaqtadi at-tahrim, berarti hukumnya yang benar adalah ma fawqal izar, antara lutut dan pusar yang tidak boleh. Ya, ini orang yang ya ragu-ragu ya, termasuk muamalah dengan orang yang aksaru malihi min haram, orang yang banyak hartanya dari haram, tapi dia juga punya usaha halal. Dia yang duwe tempat dugem, dia yang duwe nek lah. Ngerti dugem ya, dunia gamer. Nah, dia yang duwe tempat pelacuran, tapi dia juga punya pertokoan yang halal, ya. Ini kalau dalam qawaid kan dikecualikan. Kalau Imam Ghazali mengatakan haram karena dasarnya adalah wira'i. Ya, orang yang wira'i, kalau orang sudah pada tingkat itu syubhatnya sudah sangat tinggi sekali. Bahkan mereka sudah masuk dalam kelompok zuhud, berarti meninggalkan sesuatu yang mubah, yang diinginkan karena dia khawatir masuk kepada yang haram. Termasuk apa tadi? Apa karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi ala wa inna, itu khawatirnya ya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini syubhat pada tingkat orang zuhud. Tingkat orang zuhud seperti itu ya. Karena makanya zuhud itu untuk sesuatu yang haram itu wajib ya. Zuhud untuk sesuatu yang haram hukumnya wajib. Untuk sesuatu yang halal itu fadilah. Kaya tidak dilarang, tapi karena dia khawatir nanti kalau kaya lalu dia akan menjadi kikir, lalu dia akan menjadi, maka dia menjauhi.
Dari awalnya, kalaupun dia miskin, itu termasuk miskin yang voluntary, miskin karena pilihan. Bukan ke orang usaha, kekel atine, terus kemudian dia tidak bisa kaya-kaya, baru mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Mergo dhek ngoyo ora oleh kasih-kasih. Itu lain lagi. Memang dari awal pilihannya seperti itu. Ya. Ini banyak orang yang bukan mengharamkan dia, tapi dia meninggalkan karena dia takut masuk kepada tomak. Kalau sudah masuk kepada tomak, maka dia menjadi haram. Maka nilai tobat saja begitu. Kalau kita tobat dari sesuatu yang haram, mungkin saja orang tobat dari sesuatu yang syubhat. Kalau tobatnya orang awam, itu taubat minat dunub, dari dosa. Orang awam. Wis dosa kadang-kadang saya tobat. Gitu. Ya. Ada taubatul khawas, taubatnya orang-orang yang spesifik, orang-orang kelas VIP dalam ibadah itu. Ya. Dalam orang yang ibadah. Mereka taubatnya bukan dari dosa, dari ghaflah, dari lalai ingat Allah. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kau itu orang yang aku lupakan hatinya untuk ingat kepadaku, kepada Allah. Ya. Ini bagi orang itu lupa sedetik saja, ya, karena dia sibuk dengan sesuatu yang bukan urusan Allah, dia anggap itu ghaflah. Maka dia taubatnya bukan dari dosa, tapi taubat dari ghaflah. Ya, ini tingkat al-khawas. Ini dalam kitab disebut 2, tapi menurut saya taubat itu ada 3. Ada taubatul anbiya, taubatnya para nabi, itu bukan karena dosa, bukan karena ghaflah, tapi karena syukur. Maka Rasulullah itu Masya Allah, setiap hari dalam hadis dikatakan taubat itu minimal atau paling sedikit itu 70 kali. Ya, berapa kali? 70 kali. Ya. Kemudian ditegur oleh istrinya, bukankah sudah ada jaminan dari Allah bahwa kesalahanmu dimaafkan? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Ya. Semestinya lah saya ini hamba yang bersyukur. Jadi dia taubatnya bukan karena dosa, bukan karena ghaflah, tetapi karena bersyukur kepada Allah. Ini taubatul anbiya. Nah, jadi kalau syubhat itu tadi saya katakan, ya, tidak banyak orang yang tahu. Makanya dikelompokkan, kalau orang sudah tahu kan berarti tidak menjadi syubhat. Ya, termasuk ya begitu. Jadi kalau sudah tahu bahwa ini haram berarti sudah tidak ada lagi syubhat. Karena sudah jelas berarti halal bayin wal haram bayin. Tapi ada sesuatu yang menurut saya tetap dalam kesyubhatan. Apa? Wati syubhat. Wati syubhat. Ya, jima bojo keliru wong liya. Lah keliru. Kok iso ra krasa iku piye? Ya, kalau dia enggak paling tidak kan ya orangnya itu mbok yo ngomong gitu. Lah kok meneng ae. Wis bar dadak lho wong liya. Ini bagaimana mau dibilang halal ya wong orang lain, mau dibilang haram lu enggak tahu. Dia akan tetap dalam syubhatnya menurut saya. Karena kenapa menurut saya tetap dalam keadaan syubhat? Sebab kalau kita hukumi dia kembali kepada halalnya, maka dia bebas dari denda. Ya. Kalau kita hukumi haramnya, berarti dia masuk pada kelompok apa? Orang yang terkena had. Maka dia tetap terus di dalam hal itu. Maka di sini sesuatu yang syubhat, ada kaidah lain mengatakan idra'ul hudud bisyubhat. Ya, tolaklah had. Karena dasarnya adalah syubhat. Seperti seorang anak mencuri harta orang tuanya. Itu menurut hukum Islam dipotong tangannya apa enggak? Walaupun sudah sampai ke nisab, tidak. Karena dia di sana tetap berjalan di dalam syubhatnya. Ya. Karena nanti kalau orang tuanya wafat kan dia yang memiliki. Termasuk ada orang mencuri hutan milik negara. Negara miliknya. Hutan tuh kalau milik negara berarti kan miliknya rakyat. Rakyat tapi akil lah, dia nyolong ya. Ini menurut hukum Islam dia ditakzir, memang ditakzir, dia dihukum, tapi tidak sampai dipotong tangan karena di sana ada unsur syubhatnya.
Apa sumber semangatnya? Bahwa dia pun termasuk orang yang memiliki itu. Ngono, paham? Ini dalam konteks pemilikan tadi, tapi sama aja ngawur ya. Gasap sadel konco jadi karena punya rasa pemilikan yang tinggi. Milik orang lain dianggap miliknya sendiri. Karena kita harus underbeni, melu. Ya. Orang yang sangat berhati-hati. Nah, jadi kalau demikian maka yang halal itu dikatakan jelas, kayak al-bai'. Yang haram dikatakan jelas, seperti ar-riba. Makanya aku mengatakan bahwa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, kan di sini orang kadang saking hati-hatinya pada tingkat-tingkat yang berbeda. Ya. Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu itu ya, yang disampaikan 2, yang dilakoni untuk dirinya 5. Kalau sekarang yang disampaikan 5, 1 aja nggak dilakoni. Repot. Satu contoh misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat dia menghutangi orang. Ada orang hutang pada beliau. Ya. Dia tidak tahu rumahnya mana. Siang hari ketika Ahmad bin Hambal itu lewat, beliau kepanasan berteduh pada sebuah tembok. Ya. Setelah diberitahu bahwa tembok itu adalah temboknya fulan yang hutang sama dia, maka dia pergi dari sana. Kenapa? Karena dia takut terjebak kepada riba qardi. Gitu loh. Dia mengambil manfaat dari hutang itu sangat hati-hatinya. Kamu tidak bisa melakukan itu, ya, nggak bisa. Makanya coro mereka sendiri, ya, mengambil jasa dari orang walaupun tidak berbentuk harta itu karena dia sangat hati-hatinya, maka dia tidak mau meminjam sesuatu. Misalnya Fatih nyilih aku duit sepira teh? Aja sithik yang contoh ya, 1 miliar. Terus saya meminjam pisaunya, itu mereka hati-hati tidak mau, karena jangan-jangan dia meminjamkannya itu karena dia sungkan kepada saya karena hutangnya. Dia khawatir masuk dalam riba qardi. Ini kan faktornya faktor yang namanya ikhtiyat. Maka Imam Ahmad bin Hambal dalam ibadahnya, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan saya kekuatan untuk menjaga ini lebih dari orang-orang. Alhamdulillah, karena ini kekuatan dari Allah. Setelah begitu, ternyata ada seorang perempuan yang tidak makan berhari-hari, walaupun dia megang uang. Karena apa? Karena dia ragu, uangku ini halal apa haram. Tanya kepada Ahmad bin Hambal, gimana ceritanya Bu? Suatu saat, saya ini kan orang miskin, tidak punya lampu, tidak punya obor, tidak punya minyak untuk dinyalakan sebagai obor. Nah, ada kafilah lewat, lalu berkemah di tanah lapang di depan rumah saya. Karena kemah, dia pasang obor. Nah, saya mengambil manfaat dari cahaya itu. Mengambil cahaya itu, saya ambil untuk memintal, membikin tenunan saya jual. Setelah saya dapat uang, saya mikir, loh, ketika saya nenun tadi, saya ambil cahaya dari orang tanpa izin. Langsung Ahmad bin Hambal, Masya Allah, ono wong luwih keren timbang aku nih. Sandur guna. Ya. Jadi segala sesuatu itu halal haram jelas. Seperti dalam urusan binatang kan jelas ditentukan bahwa sesuatu yang bertaring ya dari binatang buas itu adalah haram. Kalau dari burung itu malau mikhlab. Dalam jual beli juga sudah jelas bahwa kalau dalam masalah baik itu ajaran dari Nabi sebenarnya pokoknya adalah innamal bai'u an taradin. Ini asas pertama. Sesungguhnya jual beli itu adalah saling rela. Jadi yang tidak boleh adalah memaksa. Adalah saling rela. Tapi ternyata paksaan juga boleh dalam beberapa bab kan? Ya. Dalam beberapa bab dalam fikih diizinkan. Tapi ridho, jadi kata Nabi, innamal bai'u antara jual beli itu dari saling rela, ini asasnya. Tetapi rela itu kan tidak tampak. Gitu, rela itu bahasa batin. Karena bahasa batin, maka diminimalkan agar tidak terjadi penipuan, maka di sana ada syarat-syarat tertentu. Maka ada akad salam, maka ada akad khiyar, maka ada akad musakot, kemudian ada akad ju'alah, ada akad muzaro'ah, ada akad syirkah. Dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat dibikin itu adalah untuk supaya tidak ada al-gharar, tidak ada unsur tipuan. Tapi pada dasarnya kan saling rela. Tapi rela itu bahasa hati yang sulit.
Karena itulah maka diatur-atur dalam bentuk syarat-syarat sebagaimana yang ditulis di dalam fikih ya. Terus ala wa inna fil jasati kita lanjutkan besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.